kasih Pak Heri sudah memimpin ibadah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita dari Amsal pasal yang pertama pasal yang 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya ingin menggarisbawahi di ayat yang ke-7 saja. Kemudian kita akan memperhatikan tema kita pada pagi hari ini mengenai hidup dalam pengharapan. Saudara, saya akan mengulang kembali di ayat yang ke-7 dari Amsal pasal 11. Amsal pasal 11 ayat yang ke-7. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan demikian kita memuliakan Yesus Kristus sampai Dia datang. Amin. Saudara, entah kita mengetahui kebenaran itu atau kita menyadari maupun tidak menyadarinya, bahwa setiap kita berpikiran bahwa ada kehidupan pasca kehidupan yang fana ini. Bahkan orang yang mengaku bahwa tidak ada Tuhan, ateis maksudnya, jauh di lubuk hatinya menyadari akan hal ini. Nah, setiap kita adalah makhluk yang kekal karena kita berpikiran. Kita punya pikiran, kita memikirkan, lalu kemudian kita menduga-duga bahwa ada kehidupan setelah kematian, maka kita menjadi orang yang menyadari akan kekekalan. Binatang tidak pernah berpikir seperti itu. Meskipun saya tidak pernah masuk ke dunia fabel, dunia binatang, tetapi saya sangat yakin dia tidak berpikir bahwa hidupnya kekal. Berbeda dengan kita manusia. Meskipun pada saat ini kita ada di dalam kefanaan, namun pada waktu tertentu kita akan beralih dari dunia yang fana ini ke dalam dunia yang kekal. Dan kematian adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang sangat pasti dari kehidupan ini. Nggak ada yang pasti dalam kehidupan ini kecuali satu hal itu, yaitu kematian. Maka firman Tuhan katakan, setiap yang hidup akan mati. Tetapi saudara, orang yang menghayati bahwa dirinya adalah makhluk yang kekal, pasti dia akan berurusan dengan Sang Penciptanya. Apakah dia membaca kebenaran firman Tuhan bahwa hidup satu kali saja, setelah itu mati dan dihakimi? Apakah dia pernah membaca hal ini atau pernah mendengar hal ini? Bahkan yang tidak mempercayai Tuhan pun, dia akan berpikir atau dituntun di dalam pemikirannya bahwa dia akan mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan di hadapan Sang Penciptanya. Padahal kalau kita melihat dunia, ya saudara, kita ini menjadi bagian yang paling kecil dari dunia yang besar secara makro. Saya punya aplikasi namanya Unite. Di situ tentang metaverse. Jadi kalau tek satu gitu ke satu titik, anggaplah itu dunia saya satu titik, maka geser sedikit ke dunianya yang lain. Dan itu luas sekali tanpa batas. Seperti itulah semesta, dan kita bumi bagian dari semesta. Saya pernah punya video yang cukup bagus ketika ada sebuah gambar orang, gambar ayam tarik, ternyata ayam itu sedang dilihat oleh orang yang ada di jendela,
tarik lagi, ternyata itu cuma lukisan, tarik lagi, ternyata lukisan di sebuah mobil, tarik lagi, ternyata mobilnya itu adalah mobil yang bukan sedang berjalan, tarik lagi ke dunia dan terlalu kecil sampai kecil sekali. Dan kita adalah debu yang kecil itu. Tetapi Tuhan muliakan kita, Tuhan peliharakan kita, Tuhan tuntun kita sedemikian rupa, diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, ada pernyataan-pernyataan Allah, baik yang secara umum maupun secara khusus, sampai kemudian kita takjub akan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta kita isinya ini, dan kita mulai membayangkan akan pribadi Allah yang mencipta itu sebagai pribadi yang kekal, yang kemudian menuntun kita untuk menyadari bahwa saudara saya adalah manusia yang kekal. Bahkan siapa yang percaya tidak binasa, melainkan melalui hidup yang kekal. Kapan mulainya? Pada saat kita menyadarinya. Baik mereka yang tidak percaya maupun yang tidak percaya, pada saat mendengar kalimat ini, maka mau tidak mau dia akan terusik bahwa dia adalah makhluk yang kekal. Nah, sebagai makhluk yang kekal, menyadari sebagai makhluk yang kekal, maka dia akan mencari pribadi yang kekal itu. Ya, terus saja begitu, mencari pribadi yang kekal. Mulai dari dinamisme, kemudian animisme, kemudian ada pernyataan yang dibawa oleh para rasul, para nabi, ya. Kemudian kitab suci menuntut, lalu kemudian kita mengenali Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, sampai kemudian kita mempercayai kebenaran itu bahwa Allah menyertai kita. Baik, proses seperti itu, saudara. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang kekal dan terhubung dengan Allah yang kekal, maka kemudian kita akan mendengarkan apa yang Allah yang kekal yang kita akui sebagai Tuhan itu menuntun kita lewat kebenarannya, lewat firman-Nya, sampai kemudian kita dibawa kepada satu pengertian bahwa saudara dan saya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu puncaknya. Puncak kesadaran yang tertinggi dari keberadaan kita sebagai makhluk yang kekal adalah mengenal Allah. Makanya Rasul Paulus adalah mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal kuasanya, mengenal kasihnya, mengenal tuntunannya, mengenal kebenarannya, mengenal hikmatnya, dan terus sampai mengenal terus. Nah, puncak pengenalan kita akan Allah adalah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuntunannya adalah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Baru kita melihat apa namanya, nilai diri. Ya, ada citra Allah di dalam diri setiap kita. Baru kemudian kita mulai menaruh nilai di dalam diri kita, bahwa bukan performa, bukan penampilan, bukan karena cantik, ganteng dan sebagainya yang menjadi nilai, enggak, tetapi pribadi itu bernilai. Kapan kita mulai menilainya? Ketika mulai terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, lalu kemudian menjadi serupa dengan Kristus, kemudian kita mengemban misi mesianis, mulai memandang setiap manusia dengan cara pandang Allah, mengasihi sedemikian rupa, kemudian kita melampaui kasih yang bisa dilakukan oleh kebanyakan manusia, yaitu tidak memandang rupa. Ya. Kalau kita bisa mengasihi, bukan perkara mudah mengasihi. Ya, kemarin Jumat kita sudah belajar tentang hal itu. Perlu kemauan, harus punya keputusan berdasarkan firman Tuhan dan ketulusan untuk mengasihi. Saudara kan kasih Tuhan, manusia batiniah kita
akan dibaharui pada waktu kita menyadari bahwa kita sebagai makhluk yang kekal. Dasarnya itu dulu, sadar dulu bahwa kita makhluk yang kekal, mulai terhubung dengan Allah yang kekal, mulai tertuntun untuk menjadi serupa dengan Kristus, barulah kemudian kita dibaharui manusia batiniahnya, sehingga kita tidak memandang orang dengan cara pandang duniawi, pendidikan yang rendah, ya, tidak cantik, tidak ganteng, ekonominya lemah, itu nggak ada masalah. Ya. Semua itu tidak ada masalah ketika kita memandang dengan cara pandang Allah. Demikianlah Yesus memandang saudara saya dengan cara pandang Allah. Ada 5.000 orang yang sedang perlu mendapatkan perhatian dengan memeliharakan melalui makanan minuman. Dan di situ Tuhan tanya, ada nggak makanan? Ya. Lalu terjadi sisanya 12 bangku. 4.000 orang bagaimana? Tetapi ketika Tuhan bertanya, adakah roti? Awas roti orang Farisi, lagi orang Farisi, mereka pikir itu makanan yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena cuma makanan di otak kita. Ya. Puji Tuhan, Tuhan memeliharakan kami. Apa buktinya? Kamu gak ada makanan di rumahmu. Dia pikir hanya makanan aja untuk pemeliharaan Tuhan. Manusia batiniahnya cantik, mulia, indah, diperhitung, tidak bisa lagi disamakan dengan hal-hal yang lahiriah. Kekayaannya menjadi kekayaan yang bernilai di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Berbeda sudah. Padahal dimulai dari kesadaran bahwa dirinya adalah manusia yang kekal, makhluk yang kekal. Saudara, kalau cuma baru sadar bahwa dia adalah makhluk yang kekal, maka harus ditindaklanjuti, mencari Allah yang kekal. Selanjutnya dituntun dengan Allah yang kekal. Selanjutnya hidup yang dibaharui manusia batiniahnya di hadapan Allah, baru berubah. Selain karakternya berubah, orang yang menghayat kekekalan hidup dalam pengharapan. Ini yang paling penting. Ya, agak jauh saya mulai. Ya. Saya ulangi lagi ya, supaya menjadi begitu singkat. Kesadaran kita sebagai makhluk yang kekal, maka langkah selanjutnya mencari pribadi yang kekal, yaitu Allah yang kekal. Berjumpa dengan Allah yang kekal di dalam Kristus Yesus akan dituntun untuk menjadi serupa dengan Kristus. Orang yang tertuntun untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka manusia batiniahnya dibaharui, sehingga tidak memandang manusia yang lain dengan cara pandang duniawi yang terkait dengan kecerdasan, kekayaan, ekonomi dan sebagainya, kecantikan, kegantengan, enggak, tetapi memandang semua orang dengan cara pandang yang sama seperti Allah memandang, seperti Yesus memandang, dan kita menganggap semua orang itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Oke? Maka langkah selanjutnya, setelah dia menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan, cirinya adalah dia hidup berpengharapan. Nah, kalau saudara sudah sampai di situ, saya rajin ke gereja, saya ada ibadah, saya tahu Yesus Tuhan, saya mampu melewati semua kesulitan, ya, berarti Anda adalah orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Peliharakan itu, pertahankan itu. Ya. Nah, bagaimana cara mempertahankannya? Pengharapan kita itu apa? Karena ternyata di dalam kehidupan kita itu yang kita tunggu cuma 3 hal.
Yang pertama masalah, kemudian tua, sakit, rentan, itu yang kedua. Kalau itu masuk dalam kategori masalah, berarti double porsi. Ya. Karena firman Tuhan jelas sekali tuh, kesulitan hari ini cukup hari ini, hari esok ada kesusahannya sendiri. Jadi ada kesusahan terus tiap hari. Jadi pertama masalah, yang kedua sakit penyakit, rentan, makin tua, dan terus yang ketiga adalah kematian. Itu yang ditunggu. Bagaimana ketika kita menghadapi masalah? Sebagai makhluk yang kekal, yang sudah mengenal Allah yang kekal, yang sudah menjadi serupa dengan Kristus, memandang masalah itu bukan masalah, tetapi sebuah proses, ya, untuk menjadi sempurna di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Baru kita bisa dapat itu poin-poin dari kesulitan hidup kita. Nah, itu tidak akan pernah terjadi sampai di sana kalau kita tidak punya harapan. Bagaimana kita menghadapi hari tua? Bagaimana dengan kehidupan yang sangat rentan? Saya katakan rentan sekali. Ya. Pani yang sudah sekian lama lah ya bawa mobilnya, udah gape lah, lumayan lah. Ya. Saya di angka 100, kalau naik 110, saya standby lagi ke 100. Kenapa? Tiba-tiba berpikirnya macam-macam, ya nanti bannya tiba-tiba pecah apa gitu ya. Jadi mulai dikurangi supaya saya bisa mengendalikan kalau ada apa-apa. Ya. Ketika panik sudah mulai lebih kencang 120, saya mulai bangun. Kencang banget sih Pak, turunin lagi. Enggak kok, gitu ya. Ya. Saya tahu dia bisa. Ketika kemarin dapat cerita dia tertabrak, ya shock juga saya. Ya. Saya bilang sama dia, udah tenang dulu ya, kamu tenang dulu. Padahal sebenarnya kamu yang tenang, jangan. Ya, saya sudah mulai bingung juga ya, terima telepon, saya bilang coba tenang dulu lah. Ya, coba tanya satu-satu, mobilnya gimana kondisinya? Rusak berat, ya sudah. Ya. Terus kamunya bagaimana? Cuma kakinya sakit, kaki di dalam mobil kakinya sakit, berarti nggak apa-apa. Kalau motor sakit agak khawatir, mungkin patah atau apa. Bayinya gimana? Bayi nggak apa-apa. Tuhan, udah kamu tenang dulu ya, saya kasih teleponnya ke mamanya. Oh dia agak, udah kamu ya, suaranya agak keras juga gitu ya, untuk supaya tenang gitu. Akhirnya tertutup keluar dan ya kami lihat masih ketemu, ya masih shock, suaranya masih bergetar. Ya sudah nggak apa-apa, yang penting kamunya tidak masalah. Ya. Rentan sekali kehidupan ini. Pak Purba mau ke gereja dalam perjalanan, ya, mau ke gereja lu cari Tuhan, ya, tiba-tiba mobilnya dipepet kena kaca spionnya, ya, orangnya kabur, nggak ngomong maaf, kabur, dikejar, ya hampir saja baku hantam, mau ke gereja loh, ya. Maksud saya rentannya itu seperti itu kehidupan. Ya, tapi ketika orang yang sudah minta maaf, melunak, melembut, lalu menyadari, mau ke gereja nih, gitu ya, masa mau berantem dulu ke gereja gitu, langsung melembut, terus selesai. Dan jadi sebuah cerita di sini, walaupun masih bergetar juga ya, mengendalikan emosi. Memang pengendalian diri itu buat roh. Rentan, kehidupannya rentan. Nah, di tengah realitas bahwa kehidupan kita ini begitu rentan, maka dibutuhkan pengharapan. Apalagi bicara tentang kematian. Orang yang tidak memiliki harapan dalam kehidupannya, dia sudah mati selagi dia masih hidup.
Ini yang seringkali diungkapkan itu, hidup segan mati tak mau gitu kan, itu udah kayak orang mati dia. Ya. Pengharapan, mau bagaimanapun saudaraku, kita tidak bisa menghindari ketiga hal itu, yaitu masalah, sakit penyakit, menjadi tua, dan peristiwa yang mungkin saja bisa terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, dan yang terakhir, yang ketiga, kematian. Tetapi sejatinya saudara, semuanya tidak akan mengurangi kebahagiaan kita, karena kita memiliki pengharapan bahwa hidup di bumi ini akan berlanjut nanti di kekekalan. Betul. Ya. Pada waktu kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang kekal dan menjumpai pribadi yang kekal, berarti kita sudah mulai terhubung membicarakan tentang hal-hal yang kemudian kekekalan itu. Jadi letakkannya ke situ loh, gitu, ya. Israel ibadahnya pakai tabernakel, orang mempersembahkan sesuatu di situ, di depan. Imam yang melayani, imam menghadap Tuhan, setelah pembakaran selesai menghadap Tuhan, balik lagi memberkati. Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menjanjikan berkat-berkat yang Dia sediakan bagimu. Gitu kan? Itu mekanismenya begitu. Nah, tabirnya sudah terbelah dua, kata Ibrani. Sudah nggak ada selubung lagi di bait yang Maha Kudus itu. Jadi kita punya pengharapan yang dilabuhkan ke dalam tahta Allah melalui Yesus Kristus. Nah, pengharapan inilah yang menjadi dasar untuk kita menghadapi realitas kehidupan, baik itu sakit penyakit, baik itu masalah-masalah kehidupan, apalagi kematian. Pengharapan ini harus dibangun. Jadi kalau di bumi ini kita tidak mengalami apa yang orang lain alami, misalnya rumah bagus, ya, mobil bagus, perhiasan dan lain-lain, kita nggak punya. Nah, kalau kita baper di situ dan tidak menaruh pengharapan bahwa besok mungkin Tuhan nyatakan, ya, kalau nggak besok ya lusa, kalau nggak lusa ya nanti, kalau nggak nanti ya nanti, gitu loh. Di mana? Di kehidupan yang kekal nanti. Kalau nggak ada pengharapan itu, saudara nggak bisa lalui hari ini. Ngerti nggak maksud saya? Seperti itulah yang saya lalui. Tiap hari saya menaruh harapan. Mulai dari 8.600.000. Ayo, sekarang kita kerja keras dulu dengan 8.600.000 ini. Kenapa? Jangan khawatir, anak-anak kita sebentar lagi lulus sekolah SMA dan dia bekerja. Pasti kita bisa mengatasi. Nah, bisa juga, ya. Reschedule dibalik dari 86 jadi 68, nggak bisa juga. Dibalik, ya. Akhirnya Tuhan campur tangan, jadi 5 juta aja 1 bulan. Itu juga susah, ya. Kemudian datanglah nikmat Tuhan. Ini ada yang salah di sini, harus dibenahi. Ya. Menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bagian kita hari ini adalah mengerjakan hari ini. Kalau nggak bisa hari ini, besok. Kalau nggak bisa besok, minggu depan. Kalau nggak bisa minggu depan, bulan depan. Kalau nggak bisa bulan depan, tahun depan. Pasti lunas hidup ini. Amin, saudara. Itu menaruh harapan. Bagaimana caranya? Berdoa, doakan. Ya. Ada begitu banyak kok cerita. Bagaimana orang tiba-tiba datang menghantarkan uang ratusan juta ke gereja itu. Boleh nggak kita berpengharapan seperti itu? Boleh. Tapi jangan berhenti mengerjakannya hari ini. Itu maksudnya. Kerjakan hari ini bagian yang bisa kita kerjakan. Apa yang bisa kita beri?
Apa yang kita bisa layani? Apa yang kita bisa lakukan? Kerjakan itu. Ya, sambil terus menaruh pengharapan Tuhan, saya kepinginnya lebih banyak dari ini. Lalu Tuhan memberkati kita. Ya. Kalau kita berpikir, udah banyak banget yang saya beri, berarti udah cuma segitu. Itu udah banyak tuh. Ya, berarti yang kau punya juga cuma ini. Tapi kalau, aduh Tuhan saya kepingin lebih banyak dari ini, berarti Tuhan yang memikirkan bagaimana supaya dia bisa memberi lebih banyak dari yang sudah diberikan hari ini. Kan sederhana aja, misalnya saudara bisa memberi hari ini 100 juta, 100 ribu. Hampir kepleset saya. Tuhan, saya kepingin lebih dari 100 ribu, saya kepingin 1 juta gitu. Kan bukan saudara yang memikirkan bagaimana caranya. Yang diperlukan adalah kerinduan saudara memberi itu loh. Masa dari kemarin saya persembahan cuma 20 ribu mulu, saya kepingin 200 ribu lah setiap kali persembahan gitu. Biar Tuhan yang pikirkan caranya. Ngerti gak? Nanti Tuhan bukakan jalannya, lewat sini. Kalau sudah dapat jangan ditahan. Gitu. Kan ternyata minggu ini ada yang memberkati 2 juta. Berarti saya punya kesempatan ngasih 200 nih. Jangan dikurangi jadi 50. Beri aja 200-nya. Ya. Tuhan, saya kepingin lebih banyak lagi, cuma 200 kurang rasanya. Kenapa saya lihat tuh gak naik-naik tuh 2 juta 900 gak naik-naik gitu. Gitu. Dikasih keuntungan 5 juta, 500 ribu kali ini. Masih lagi ngomong sama Tuhan, kalau bisa sih tiap bulan dari saya lah. Keren gak? Jangan merasa udah banyak memberi, belum melibatkan Tuhan di situ. Nah, cara berpikir seperti ini itu adalah cara berpikir orang yang memiliki harapan di dalam Tuhan. Karena tidak diletakkan pengharapannya ke dalam dunia yang fana. Pengharapannya diletakkan kepada kekekalan itu sendiri. Karena yang di fana ini, saudara ya, ini hanya pantulan, ini hanya cerminan saja. Belum menyentuh apa yang dijadikan sebagai sandarannya. Jangan jadikan sandaran. Ya bagaimana saya mau memberi kalau pekerjaan saya cuma ini aja, apa yang bisa saya lebih banyak, yang paling segitu aja. Ya udah segitulah. Kenapa? Karena menaruh pengharapannya kepada sesuatu yang fana. Ya. Kalau ada mengharapkan satu pribadi yang tinggal di dunia yang fana, selesai. Tapi kalau pengharapan kita letakkan ke sana, di kekekalan, ya, segala sesuatu menjadi mungkin. Orang yang menaruh harapan kepada kekekalan, dia bisa menikmati kehidupannya. Ini penting sekali. Mungkin kita nggak bisa makan steak yang mahal, ya. Kalau kita bisa beli steak yang mahal, kita juga nggak selalu bisa menikmati. Kenapa? Saya udah ketemu orang yang punya duit dan bisa beli steak, tapi nggak bisa makan steak. Kolesterolnya tinggi, nggak bisa dia, nggak boleh ke bawah, bahkan kecium aja langsung naik gitu. Kecium baunya langsung naik gitu loh, karena terangsang gitu ya untuk naik. Kok bisa? Ya mungkin saja gitu ya. Tiba-tiba ditensi tinggi darahnya, gulanya, kolesterolnya, sakit, nggak bisa dia. Atau dia nampak sehat tapi lagi sariawan, ya. Saya kemarin menikmati sebenarnya, tapi saya sulit untuk menikmati. Saya paksa-paksa saja untuk menikmati. Kenapa?
Saya kalau dalam perjalanan suka lupa minum. Ya, rasanya udah cukup kalau minum kopi yang ada di dashboard itu. Udah segitu aja. Ya, akhirnya total sudah dehidrasi. Mulutnya ada sariawan. Ya. Dan itu nggak bisa nikmati. Atau gini, saudara bisa beli steak yang mahal, ya, untuk membangkitkan seleranya. Tapi kalau hatinya lagi ngedumel, kesel, lagi marah, gak enak itu. Ya. Karena ketoprak yang 10.000 itu masih lebih enak daripada steak kalau hatinya yang lagi kesel. Kita nggak bisa menikmati. Mungkin kita bisa beli steak yang mahal, ya. Tapi kalau hatinya susah, karakternya jelek, dendam menguasai pikiran, nggak enak itu steak. Sebenarnya yang kasih Tuhan, kalau kita mungkin menghadapi banyak persoalan dan persoalan-persoalan yang berat kita hadapi itu membuat kita semakin meletakkan pengharapan kita pada kehidupan yang akan datang, kita pasti dimampukan oleh Tuhan untuk melewati. Ya, menaruh pengharapan. Saudara itu orang yang jahat menaruh harapan orang jahat kepada kematian. Orang fasik juga pada kematian. Tapi kalau kita orang benar berpengharapan, firman Tuhan katakan itu menjadi kesukacitaan kota. Waduh, luar biasa. Kalau orang yang takut akan Tuhan, harapannya dimunculkan. Saya kita membaca satu ayat saja sebelum saya mengakhiri. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saya ulangi ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kalau kita baca ayat yang 14, 15 sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu dan seterusnya, itu sudah teknis sifatnya. Yang saya mau sampaikan dalam hal ini adalah bagaimana membangun pengharapan itu dan kita meletakkannya pada satu pribadi supaya kita mampu melewati kesusahan, mampu melewati dinamika kerentanan hari tua, ya, dan menghadapi kematian. Ketiga hal ini, dan itu harus didasari pada pengertian yang benar mengenai pengharapan kita yang kita letakkan di dalam Kristus Yesus, sehingga kita mampu menemukan kebaikan-kebaikan di tengah segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Contohnya seperti Pani kemarin, ya, itu kan menjadi sebuah proses pembelajaran. Buat kita yang mendengar, kita akan lebih hati-hati dalam membawa kendaraan. Buat dia yang mengalami, dia akan lebih mawas diri, kontrol diri, dan dia tidak perlu mengalami trauma. Ya, kalau trauma kan jadi takut bawa kendaraan, nggak perlu. Tapi bagaimana dia akan menjadi lebih bijaksana lagi ketika ada di jalan. Karena cuma dua. Ya kalau nggak nabrak ya ditabrak. Gitu. Selebihnya tilang ya, itu pelanggaran. Cuma dua di jalan. Kalau nggak nabrak ya ditabrak. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita letakkan di mana ada hartamu, disitulah hatimu berada. Indahkan hati kita. Ya, pengharapan kita letakkan di dalam tangan Tuhan saja.
Kudus melalui kehidupan Yesus Kristus menjadi serupa dengan gambar anaknya, menjadi manusia yang ilahi sehingga memandang semua orang dengan kasih. Dan yang paling penting dari itu, kita punya pengharapan yang diletakkan pada satu pribadi yang hidup kekal di sebelah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kata Stefanus, ya. Dan dari sana yang akan datang untuk menjemput kita di awal. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, di sini kami gereja yang kecil, kami tetap bisa memuliakan Tuhan, menyanjung Engkau ya Tuhan. Kami rindu finishing well, menyelesaikan bersama-sama dengan baik sampai kami jumpa dengan Engkau di kekekalan. Biarlah kami memiliki hidup dalam pengharapan, melewati hari-hari kami, di tengah sakit kami, di tengah kesulitan ekonomi kami, di tengah permasalahan hidup yang harus kami hadapi, dengan segala dinamika yang ada. Bahkan kematian pun tidak menakutkan kami, tetapi menggairahkan hidup kami untuk melibatkan Tuhan yang hidup di dalam kekekalan. Karena pengharapan kami letakkan kepada satu pribadi, yaitu Engkau Tuhan yang hidup di dalam kekekalan. Terima kasih. Dalam nama